Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Dutsur bin Al-Haris, orang yang hendak menusuk Nabi tapi malah masuk Islam. Dutsur bin Al-Haris Al-Ghattafi adalah pimpinan perang dari Bani Sya'labah dan para pendekar Ghattafan untuk menyerang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermaksud melumpuhkan kekuatan mereka terlebih dahulu supaya mereka tidak melaksanakan penyerangan itu. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah bersama 450 orang tentara pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum berangkat, beliau mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikannya dalam mengatur urusan Madinah. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan, mereka melarikan diri ke puncak-puncak pegunungan. Tentara kaum muslimin tetap meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat yang dikenal dengan nama Zu Amrin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkemah di tempat tersebut dan melepas bajunya untuk dikeringkan karena basah oleh air hujan. Lalu beliau beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, sedangkan kaum muslimin berpencar. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan oleh Dutsur bin Al-Haris yang langsung mendatanginya dengan membawa sebilah pedang. Dutsur kini telah berdiri tepat di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, siapakah yang akan mencegah dirimu dari tanganku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Allah." Setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba Dutsur bin Al-Haris menjadi takut dan ngeri, sehingga pedangnya terjatuh dari tangannya. Di dalam kitab Al-Tabaqatul Kubro, karya Imam Ibnu Sa'ad dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam lah yang mendorong Dutsur hingga pedangnya terjatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memungut pedangnya dan berkata, "Sekarang siapakah yang akan mencegah dirimu dari tanganku?" Dutsur menjawab, "Tak seorang pun." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya dan akhirnya Dutsur masuk Islam. Dia kembali ke kaumnya seraya mengajak mereka masuk Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengubah hatinya yang semula sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengajak orang-orang memeranginya. Kini dia sangat rajin menyeru manusia untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kisah tersebut menggambarkan betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan mau memaafkan musuhnya sendiri yang hendak membunuhnya. Dan berkat karunia Allah disertai dengan kelembutan hati beliau, Dutsur pun masuk Islam dan tidak jadi memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.